Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala syukrillah wala hawla wala quwata amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wal ukhdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Para ustadz dan ustazah yang sama-sama kita hormati, pembicara utama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. H.N. Raihan. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum DPW BKPRMI DKI Jakarta, Bang Nanang Jahidin. Sehat, Bang? Alhamdulillah, terima kasih Pak Miko. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang sama-sama kita hormati pula Bendahara Umum DPW BKPRMI DKI Jakarta, Bang Fahmi. Sepertinya ada. Bang Fahmi, sehat Bang Fahmi? Sehat Bang Miko, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Dan mungkin sekretaris kita Bang Dani sedang umroh ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Serta para ustadz, ustazah, para pengurus DPW BKPRMI Jakarta, para guru, para ustadz dan ustazah yang hadir pada malam hari ini, serta sahabat-sahabatku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Alhamdulillah, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah berkahi kegiatan kita, mudah-mudahan Allah mudahkan kegiatan kita pada malam hari ini. Salawat serta salam terupa sama-sama kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita, Saurito dan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut yang diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para abang-abang, ustaz dan ustazah, peserta kegiatan halal bihalal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, mari kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melangkah ke agenda pertama, yaitu adalah pembacaan kalam ilahi atau pembacaan Tauhid Rabbani yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara kita, rekan kita, Ananda Firdaus. Kepada Ananda Firdaus, kami persilakan dengan penuh bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas kan? Jelas. Alhamdulillah, jelas. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min wahidah. Ya ayyuhan nasu
واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ananda Firdaus yang telah menyampaikan Tauhid Rabbani. Mudah-mudahan kita yang mendengar dan yang membaca diberikan syafaat Al-Quran di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik. Amin, Rabbal Alamin. Para ustaz dan ustazah, peserta halal bihalal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah ada nih Abang Agus Sundono, Ketua Umum BKPRMI DKI tahun 2011. Gimana Abang Agus? Siap. Sehat? Aman. Masya Allah, alhamdulillah bisa ketemu akhirnya. Amin. Semangat. Baik Bang, terima kasih ya Bang. Baik, jazakallah Bang. Alhamdulillah nih kita sudah kedatangan banyak tamu ya pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini Allah berikan ridho dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Sebelumnya kegiatan pada malam hari ini adalah kegiatan halal bihalal. Oleh karena itu kami segenap pengurus BKPRMI DPW DKI Jakarta mengucapkan taqabbalallahu wa minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan momentum Idul Fitri pada tahun ini bisa menjadikan kita lebih solid, lebih menyatu dan lebih kompak dalam menyongsong DKI yang lebih baik lagi. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita memulai acara selanjutnya, izinkan saya untuk memberikan beberapa informasi terkait mengenai agenda kita pada malam hari ini terkait mengenai tata tertib atau tatib kegiatan kita pada malam hari ini. Saya izinkan untuk membacakannya. Baik para ustadz dan ustazah semuanya. Tata tertib kegiatan halal bihalal DPW BKPRMI DKI Jakarta. Yang pertama, berniat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan penuh konsentrasi. Lalu yang ketiga, menghidupkan kamera sepanjang acara. Yang keempat, menyampaikan izin melalui chat ketika ada keperluan. Dan yang terakhir adalah mengisi absensi yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi sesaat lagi panitia akan men-share link absensi yang mudah-mudahan para ustadz dan ustazah semuanya bisa mengisi link tersebut. Dan mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir acara. Berikut adalah tata tertibnya. Baik, para ustadz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ke agenda selanjutnya, yaitu adalah sambutan yang dalam agenda selanjutnya itu adalah doa
yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dede Ruhyat. Kepada Ustadz Dede, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bang Miko dan segenap pengurus Bang Ketum dan semua pengurus DPW BKPMI Jakarta. Mari sejenak sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bangda dan segenap pengurus DPW BKPMI DKI Jakarta, kemudian ada unsur DPD di 5 kota. Mari sama-sama sebelum melanjutkan acara kita, sejenak kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khidmat. Semoga acara kita khususnya pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian seluruh agenda yang sudah menjadi program kerja kita mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar, tentunya dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itilkan niyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alamin hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Amin. Wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka min kulli dhanbin tubna minhu thumma 'udna ilayhi wa nastaghfiruka minan ni'ami allati an'amta biha 'alaina wasta'inna biha 'ala ma'asik. ونتوب إليك من كل عهد أهدناه لك ولم توفي به. اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. إنك أنت التواب على المدينين والرحيم للخاطئين المنيبين يا ذا الجلال والإكرام. Wahai Allah, Zat yang Maha Pengampun, ya Allah, ampuni segala dosa dan khilaf kami ya Rabb. Ampuni segala dosa dan khilaf kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan khilaf para pemimpin kami ya Rabb. Di momentum Idul Fitri ini ya Allah, kami pengurus DPW BKPMI DKI Jakarta ya Allah, mohon ampun segala dosa dan hilaf kami ya Allah. Amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rahatal bali wa tuma'natul qalbi wa sakinatul nafsi. Allahumma akhrij hubbul ma'asi min qulubina. Allahumma akhrij min aslabina dhurriyatan salihatan tuhsinu ibadat wahdina warudna ilaika rudan jamilan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Rabb. Amin. Kasih sayang-Mu ya Allah, segala program-program kami ya Allah bisa kami laksanakan dengan baik dan lancar ya Allah. Persatukan hati kami ya Allah, kuatkan ya Allah organisasi kami, dan semoga apa yang menjadi cita-cita organisasi kami Engkau ridhoi ya Rabb.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا مجيب السائلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih banyak kepada Ustadz Dede yang telah menyampaikan doanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita pada malam hari ini Allah kabul dan Allah berikan kemudahan kita dalam menjalankan program-program dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh doa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dede. Baik, para Ustadz dan Ustazah tamu kegiatan webinar Halal Bihalal pada malam hari ini. Izinkan saya juga menyapa untuk para guru, para tim pengajar LPTKA, Masya Allah, Tabarakallah, sudah ada di tengah-tengah kita, ada beberapa TPA atau ada beberapa TPQ, para dewan guru yang hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan salam kenal dan salam hormat kami kepada para dewan-dewan guru. Mudah-mudahan Allah limpahkan karunia rahmat, dimudahkan rizkinya dan selalu berikan Allah perlindungan ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga untuk para senior kita yang pada malam hari ini hadir, jazakallah khair pada para senior yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan makin menambah silaturahmi kita kepada para senior dan mudah-mudahan kita mohon bimbingan dan arahannya untuk selalu bersinergi dalam menjalankan program-program BKPRMI DKI Jakarta yang akan menjadikan kita selalu solid, selalu istiqomah menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita akan lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu adalah sambutan. Sambutan pertama dalam hal ini akan disampaikan oleh abang kita, Ketua Umum DPW BKPRMI DKI Jakarta. Kepada Abang Nanang Jahidin SOSI, kepada beliau kami persilakan dengan penuh bangga. Tafadhol. Baik, terima kasih Bang Miko. Suara saya terdengar jelas Bang Miko? Terdengar Bang, dengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Dr. HN Raihan MA. Beliau adalah salah satu senior kita. Kemudian beliau juga saat ini menjadi MPW, Majelis Pertimbangan Wilayah BKPRMI DKI Jakarta. Salam tajim, Kiai. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT agar Ayahanda Dr. HN Raihan MA selalu diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga terus dapat bisa membersamai kita di kepengurusan BKPRMI di Jakarta dan terus memberikan bimbingan dan arahannya kepada kami. Yang sama-sama kita hormati juga Abangda Agus Sudono MSI. Alhamdulillah, gimana Abangda, sehat walafiat ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah sehat. Lanjutkan. Barakallah, barakallah. Mudah-mudahan Abangda Agus Sudono ini selalu diberikan kesehatan keafiatan sehingga bimbingan dan arahannya juga tetap kita harapkan dan insya Allah BKPRMI DKI Jakarta selalu berkonsultasi ya, bersinergi dengan
Abang Da Agus Gusono ini ya, yang merupakan senior kita dan menjadi ketua umum di tahun 2011 ya. Mudah-mudahan terus membersamai kita, dan juga para senior lainnya yang bergabung pada malam hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya cek satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para senior, dan mudah-mudahan para senior BKPRMI DKI Jakarta selalu diberikan kesehatan keafiatan. Yang sama-sama kita hormati juga seluruh pengurus wilayah BKPRMI DKI Jakarta, dari unsur BPH, ada bendahara umum, sekretaris, kemudian juga para ketua di sini lengkap ya, para ketua alhamdulillah bisa hadir. Ada Ustadz Rizky, Abdurrahman dan yang lainnya. Kemudian juga para dirwil ya, direktur wilayah, alhamdulillah lengkap juga, dan juga brigade kita, Bang Yuri Hermawan. Gimana kabar Bang Yuri? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keafiatan untuk kita semuanya. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga seluruh ketua DPD dari 6 kabupaten kota ya di Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Ustadz Sulaiman. Mudah-mudahan dengan bertambahnya DPD kita di Kepulauan Seribu ini menambah jangkauan dakwah kita BKPRMI khususnya di DKI Jakarta ini. Yang sama-sama kita hormati juga seluruh Ustadz Ustazah TKA, TPA di bawah binaan LPTKA BKPRMI yang turut hadir juga. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa bersama, berkolaborasi, bersinergi dalam dakwah BKPRMI DKI Jakarta. Alhamdulillah wassalulillah, segala puji milik Allah yang memberikan kesempatan kita semua pada hari ini bisa bertemu walaupun melalui layar kaca handphone kita, layar kaca laptop kita, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ukhuwah kita, rasa kebersamaan kita, rasa semangat kita dalam dakwah BKPRMI, dan terus ya berkolaborasi sinergi untuk lebih baik BKPRMI DKI Jakarta. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad SAW, keluarga sahabatnya, dan kita selalu berdoa kepada Allah SWT, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin, amin, amin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama seluruh pengurus BKPRMI DKI Jakarta mengucapkan taqabbalallahu minkum taqwa karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah SWT, dan kita teruskan di bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya sampai insya Allah bertemu di bulan Ramadan lagi, dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapat predikat takwa sesuai dengan apa yang diharapkan Allah SWT terkait ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang kita laksanakan kemarin. Izinkan yang pertama kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pengurus, senior, ustadz ustazah yang pada hari ini hadir ya. Target kita sebetulnya bisa sampai 300-an ya. Karena perhitungan kita ada 350 unit TPA TKA ya. Ini harapannya kita bisa hadir semua, makanya kita melaksanakannya via daring seperti ini. Harapannya bisa membersamai kita semuanya. Tapi mudah-mudahan lain waktu kita bisa mengumpulkan ya keluarga besar BKP DKI Jakarta, baik melalui online seperti ini ataupun offline nanti. Mudah-mudahan PPKM DKI Jakarta mulai melandai ya, sehingga kita bisa berkegiatan offline dengan bebas dan tentunya lebih saling mengenal. Izinkan Abangda, Ayahanda, para senior BKPRMI dan juga pengurus
seluruh BKPRMI dan juga Ustaz saja menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan kita pada malam ini. Yang pertama, alhamdulillah BKPRMI DKI Jakarta pasca pelantikan di bulan Februari yang lalu di Balai Agung yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, ya. Alhamdulillah ini ada Bang Haji Kadir. Alhamdulillah salam Bang Haji Kadir. Ya. Baru kemarin kita silaturahim ke rumah beliau, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan keafiatan dan banyak sekali arahan-arahan dari beliau. Mudah-mudahan BKPRMI lebih baik lagi dan lebih maju lagi, sinergi terus dengan para tokoh-tokoh senior BKPRMI di DKI Jakarta. Bang Haji Kadir juga merupakan MPW ya BKPRMI DKI Jakarta. Izin saya lanjutkan. Pasca pelantikan Februari yang lalu, BKPRMI Jakarta dengan keterbatasan yang ada terus bersinergi kolaborasi dengan pemerintah dan beberapa pihak. Kemudian juga kalau kata anak muda langsung gaspol ya, Ayahanda Raihan, Dr. Raihan, kita langsung gaspol dengan berbagai kegiatan yang kita laksanakan, dan alhamdulillah seluruh lembaga juga melaksanakan kegiatan yang mungkin kalau kita kenal di DKI kemarin kita ke Jakarta Barat mengadakan aksi bersih-bersih masjid ya, merupakan salah satu program kita nyata di DKI Jakarta ini. Beliau menyatakan alhamdulillah BKPRMI saat ini sangat terlihat di DKI Jakarta. Ya mungkin kemarin kita fokus di FLTKA, tapi hari ini insya Allah ke depan tidak hanya FLTKA yang kita majukan, tapi seluruh lembaga yang ada di DKI Jakarta, BKPRMI DKI Jakarta, dari 7 lembaga ini harus bersama-sama ya, harus mencontoh LPTKA yang sudah lari duluan ya, mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan. Kepada LPKM kita melaksanakan kegiatan vaksin booster di Masjid Istiqlal, alhamdulillah ini dari LPKM. Kemudian juga dari LPSDM kemudian melakukan pelatihan desain grafis Canva, kemudian juga mengadakan pelatihan manajemen masjid ya, kemudian juga lembaga-lembaga lain turut aktif, bahkan nanti LBHA juga melaksanakan semacam seminar terkait hukum ya. Kemudian LPEKOP juga ini sudah mulai bergerak, mudahan ada usaha-usaha di DKI Jakarta, dan melalui sudah kemarin infonya dari Dirwil LPEKOP ini sudah bekerja dengan Basnas, insya Allah akan ada pelatihan dan pendampingan terkait UMKM. Mudah-mudahan para remaja DKI Jakarta, kader-kader BKPRMI dapat terus bersinergi dalam dakwah, tidak hanya dakwah secara tablik, tapi juga bagaimana dakwah ekonomi. Ya, dakwah ekonomi kita terus gerakan di BKPRMI ini agar bisa memaksimalkan lagi terkait apa-apa yang kita laksanakan di khususnya di masyarakat dan di pemuda remaja-remaja pada khususnya. Alhamdulillah di kegiatan Ramadan kemarin juga ada belasan kegiatan yang kita lakukan baik offline maupun online. Ayahanda ini izin laporan, ini juga buat penyemangat kita semuanya. Dan alhamdulillah di 10 hari terakhir juga kemarin kita melaksanakan PPSU ya, Pemuda Pejuang Subuh, dan melaksanakan itikaf 10 hari terakhir di Masjid Al-Isra ya, nggak salah, Masjid Al-Isra di Jakarta Barat. Alhamdulillah ini berkat kerja dari seluruh pengurus, seluruh dirwil, seluruh biro, dan seluruh ketua-ketua DPD dan pengurusnya bersinergi untuk terus mengembangkan dakwah di BKPRMI ini. Dan insya Allah sesuai rapat kerja yang lalu juga, dalam waktu dekat sesuai dengan yang sudah diputuskan di rapat kerja lalu, dalam Muharram ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan yang mungkin kalau buat saya ini spektakuler ya. Kita harus buat gaungnya lebih luar biasa. Kita akan melaksanakan GPS ya, yang sudah kita share video awalannya ya. Ini GPS ini merupakan
suatu kegiatan dalam kegiatan menyambut bulan tahun baru Islam, ya bulan Hijriah nanti di Muharram. Jakarta Islamic Festival, ya mudah-mudahan ini menjadi kolaborasi dan sinergi seluruh lembaga yang ada. Nanti seluruh lembaga yang ada bersinergi dan seluruh lembaga mengadakan kegiatan festival sehingga nanti gaung yang lebih besar lagi dan harapannya ada ide-ide nanti targetnya adalah ada satu kegiatan yang dicatat dalam rekor muri. Insya Allah ini menjadi terobosan kita di DKI Jakarta sehingga ke depan mudah-mudahan seluruh lembaga dari pemerintah maupun swasta dapat berkolaborasi dan sinergi. Alhamdulillah di bidang pemerintahan juga dari Kesbang, Dikmental juga ini hubungan sangat baik dengan kita, termasuk juga lembaga-lembaga lain sudah kita audiensi baik dari pemerintahan seperti Kemenak, MUI dan lainnya, kemudian juga ormas-ormas seperti dari Muhammadiyah, NU dan lainnya. Kita terus komunikasi silaturahim sehingga dapat nanti bersama-sama dakwah di BKPRMI Jakarta ini lebih baik lagi insya Allah. Dan mohon terakhir doa dari para senior, Ayahanda Dr. Raihan, Bang Agus Sudono dan senior lainnya juga pengurus lainnya, kita sedang mengusahakan sekretariat ya untuk BKPRMI di Jakarta. Sudah kita layangkan surat ke gubernur dan ke Biro Aset. Mudahan ini juga ada pengawalan dari Bang Hamim melalui Bunda Fahira Idris, ya mudah-mudahan bisa dikawal sehingga nanti kita dapat melaksanakan atau mendapat sekretariat sehingga BKPRMI tidak berpindah-pindah. Ya, alhamdulillah hari ini juga saya sedang berada di sekretariat bersama beberapa rekan-rekan karena hari ini ada agenda untuk rapat kampung Quran Juara BKPRMI di Jakarta. Kita sekarang bersekretariat di daerah Matraman, depan rumah sakit RSUD Matraman ya, tepatnya jalan apa? Satede? Kebun Kelapa Raya ya, insya Allah. Ini kami sedang beberapa pengurus Kampung Quran Juara rapat mulai tadi sore di sekretariat DPD DKI Jakarta. Nanti silakan teman-teman bisa mampir ke sekretariat yang sederhana ini dan insya Allah ini dari kesederhanaan ini kita akan bangun ya. Apalagi ketika saya sampaikan dengan Bang Agus Sudono, kabarnya ada semacam tanah wakaf buat BKPRMI ini akan kita terus Bang Agus Sudono, mudah-mudahan kita bisa syiarkan ya dan kita bisa bangun tower BKPRMI dengan bantuan arahan dari para senior Bang Agus Sudono. Siap. Alhamdulillah saya jujur sangat berbangga, berbahagia bisa didampingi oleh para senior yang sangat luar biasa dan insya Allah kami sebagai yang muda siap menerima arahan, bimbingan sehingga kedepannya BKPRMI yang kita cintai ini dapat lebih baik lagi, insya Allah. Izin yang tadi sampaikan terkait GPS, kita sudah tunjuk PIC-nya, yaitu Bang Fahmi Sarip, ya beliau selain dari bendahara umum juga beliau ini seorang IO, ya kita coba maksimalkan dengan sinergi yang ada. Nanti tinggal Bang Fahmi izin, mungkin masih monitor Bang Fahmi ya, ada di sini juga. Langsung gaspol ya bahasa anak mudanya, langsung membuat kepanitiaan sehingga nanti di bulan Muharram nanti ketika acara GPS ini dapat dengan lancar. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya, terutama para senior. Ayahanda Dr. Hayan Raihan, mohon nanti memberikan tausiah kepada kita, arahan-arahannya, sehingga kita lebih semangat lagi, ada energi yang sangat luar biasa. Kemudian juga Bang Agus Sudono, ketum kita ya di periode 2011 ini, dan juga beliau adalah ketua KPU Jakarta Selatan. Mudah-mudahan beliau langsung naik jadi KPU DKI. Amin. Ya kita aminkan ya. Ini waktu amin. Ya. Kemudian nanti juga relawan KPU-nya BKPRMI semua dong. Siap. Soan dulu Pak Agus. Mantap, ditunggu yang sudah ketemu dan Ketua Umum sama Bang Nur Raihan. Insinyur Haji Kadir ya. Oh, ada Pak Kadir ya. Tetap, Assalamualaikum Pak Kadir. Ya, Bang Haji Kadir
kita juga nanti selalu mohon arahannya. Kemarin juga kita sudah sampaikan ke beliau banyak arahan yang disampaikan. Terima kasih banyak. Ini menjadi semangat buat kita para penerus ya, kader-kader dakwah BKPRMI di Jakarta. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah, terima kasih banyak Abang Nanang ya yang telah menyampaikan paparannya serta laporannya mungkin ya terkait mengenai apa yang sudah dijalankan oleh BKPRMI dari bulan Februari sampai saat ini. Dan as we all know, yang perlu sama-sama kita ketahui bahwa memang BKPRMI DKI Jakarta akan mengadakan kegiatan GFest, Jakarta Islamic Festival, yang sepertinya akan ada sesuatu hal yang mengguncang DKI, Masya Allah. Ini Bang Nanang sama para jajarannya mudah-mudahan ya Bang bisa sukses acara Muharram pada tahun ini. Dan kita akan tunggu dan kita akan sama-sama nggak sabar nih menanti bagaimana jalannya acara tersebut, karena memang konon akan ada sesuatu hal yang akan ditampilkan seperti salah satunya yang tadi Bang Nanang sebutkan, pemecahan rekor muri. Walau alam apa yang akan dipecahkan pada tahun ini insya Allah. Tapi BKPRMI lah yang akan menjadi pelaksana dan kegiatan tersebut, yang akan menjadi segmennya adalah generasi zilenial ataupun generasi milenial yang akan menjadi segmen objek kegiatan kita pada kegiatan GFest tahun ini. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama acara Jakarta Islamic Festivalnya bisa berjalan dengan lancar dan Allah mudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, para abang, ustadz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ke acara inti kita, yaitu adalah tausiah serta arahan-arahan nasihat yang dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz HN Raihan, Dr. HM Raihan MA. Kepada beliau waktu dan tempat. Dokter, ya Bang. Calon profesor. Masya Allah. Amin, 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 amin. Amin, ya. Amin. Doktor. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tunggu, mudah-mudahan beliau langsung bisa memiliki gelar profesor. Kepada Al-Mukarram Ustaz Dr. HM Raihan MA, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubassiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwani wa jannati lahum fi na'imun muqim. Shadaqallahu adzim. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasabun fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati pada Ketua Umum DPW BKPRMI DKI Jakarta dan jajarannya, hadir pula di forum virtual ini akhina Insinyur Haji Abdul Qadir. Selamat Bang Qadir. Turut hadir pula akhina
Agus Sudono, SPDI MSI. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan tetap bersama dengan kita untuk mengawal pengurus BKPRMI periode yang akan datang, periode selanjutnya ini. Beserta ikhwan akhwat yang lain, para ustadzah, para asatidzah, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan insya Allah tidak mengurangi rasa takdim saya. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan junior, ya, junior alhamdulillah bisa hadir di sini. Kita saling berkenalan, ya, saling berkenalan sehingga kita lebih akrab lah jalinan kita. Nah, kemudian saya bersyukur juga diberi waktu untuk bisa berjumpa wajah, berkait hati dalam rangka halal bihalal. Ya. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Qulu amin wa antum bi khairin. Karena ini adalah halal bihalal dan saya mungkin lebih banyak ada catatan-catatan yang disampaikan oleh Saudara Ketua Umum tadi, sangat bagus ya. Itulah anak muda sesungguhnya. Ya, tantangan di DKI ini sungguh sangat luar biasa. Ada istilah ini, ruhban fil lail, wasuddan fin nahar. Di malam hari kita sebagai di malam hari kita sebagai sufistik, di siang hari kita laksana singa. Itu anak muda sesungguhnya seperti itu. Dan harapan anak muda itu harapan bangsa dan harapan negara. Nah, karena itu dalam isi tausiah ini, saya mengingatkan kembali bahwa alhamdulillah kita telah menyelesaikan saum di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan itu makbul dan mabrur. Makbul artinya sesuai dengan syarat rukun kita sudah penuhi. Mabrur ialah ada dampak positif dari diri kita semua. Nah, yang tahu mabrur atau tidaknya itu adalah diri kita dan Allah. Ya, dan yakinlah mudah-mudahan semuanya mabrur ya. Kemudian Allah melipat gandakan pahala-pahala selama kita menjalankan bulan suci Ramadan ini. Ikhwan akhwat yang berbahagia, dan kita juga berharap agar di bulan Syawal ini Allah menaikkan posisi kita ya sebagai muttaqin yang tadi disebutkan oleh akhina Ketua Umum ya, bagaimana posisi kita, status dan posisi kita ya ini sebagai muttaqin. Artinya apa? Sebagai hamba Allah yang betul-betul apa yang diharapkan oleh Allah ya sebagai orang yang muttaqin itu terwujud. Allah mengharapkan ya, mengharapkan. Artinya harapan Allah itu ya
akan terpenuhi manakala kita bisa menjalankan. Dan mudah-mudahan kita sebagai muslim yang sejati istiqomah demi menjaga likalimatillah wa mardotillah. Ikhwan fillah yang berbahagia, setelah kita melaksanakan bulan ibadah saum di bulan suci Ramadan, 1 bulan penuh, baik itu di siang hari maupun di malam hari, ya tentu akan membekas. Ya, akan wujud kedisiplinan kita karena kita memang dilatih. Ya. Di bulan Ramadan itu kan memang luar biasa kedisiplinannya, dilatih kejujurannya. Ya, bayangkan kalau kejujuran di bulan suci Ramadan ini bisa kita wujudkan di bulan yang lain. Ini luar biasa, ya. Karena yang berpuasa ini bukan dari rakyat kecil, rakyat termasuk pejabat tinggi. Ini adalah puasa. Dan saya hakul yakin ketika menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, kejujurannya amat sangat terjaga. Ini kalau memang bisa diwujudkan di luar bulan suci Ramadan, merasa terkamera ilahi dirinya, merasa diawasi oleh Allah, subhanallah. Ini luar biasa bahwa dia akan menjadi orang-orang yang jujur karena sudah terlatih di dalam bulan suci Ramadan itu. Kedisiplinan itulah yang bisa dipahami, yang bisa dipakai sebagai modal penting dalam melakukan ibadah-ibadah dan kerja nyata selama 11 bulan yang akan datang. Ya. Nah, itulah yang hari ini kita diberi judul bahwa dalam tausiah ini adalah hari kemenangan yang hakiki. Ya. Kemenangan adalah harapan dan impian setiap orang yang beriman, soimin dan soimat. Nah, kemenangan seperti apa? Ya. Tetapi perlu diingat, ikhwan akhwat semuanya, bahwa kemenangan ya itu tidak mudah diraih tanpa ada kerja keras, tanpa ada kerja nyata. Nah, tadi yang disampaikan oleh akhina ketua umum tadi, harus ada, kalau ingin maju, ya BKPRMI DKI ini harus ada kerja keras. Harus ada sinergi mutualisme. Karena kita sudah dilatih berdisiplin di dalam ibadah bulan suci Ramadan. Bukan saja kejujuran yang dilatih. Dan itu kita sukses sehingga kita mabrur. Kalau makbul, saya kira makbul semuanya. Karena makbul itu adalah kaitan dengan syarat dan rukun, itu sudah kita penuhi. Ya, mabrur. Kita sudah terlatih, sudah mampu menjalankan itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tanpa dibarengi kerja keras, tanpa kerja ikhlas, karena ikhlas itu adalah merupakan perintah dari Allah, dan kemudian kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan akhwat sekalian yang saya hormati, saya sengaja mengutip ayat At-Taubah, ayat surat At-Taubah surat 9 ayat 20 dan ayat 21 itu mudah-mudahan akan menginspirasi kita sebagai pejuang dakwah di DKI yang tantangannya amat sangat luar biasa. Ini amat beda dengan di wilayah lain, ya. DKI sangat kompleks, ya, tantangannya sangat luar biasa. Maka dengan semangat dakwah yang kita lakukan, ya, dan kita nanti akan mendapatkan kemenangan. Saya tidak membacakan ayat tadi, tapi sekurang-kurangnya
dari ayat yang tadi saya baca, itu ada 3 modal penting untuk meraih kemenangan. Ya. Jadi ayat 20 dan 21 ini bisa dicatat ya. Ya. Ada 3 modal penting untuk meraih kemenangan. Ya. Kemenangan mental spiritual. Kemenangan melawan emosi. Kemenangan untuk mewujudkan kapasitas intelektual kita sebagai anak muda pejuang dakwah. Yang di dalam bahasa agamanya disebut faujun kabir, faujun mubin, dan faujun azim. Hanya bisa diraih dengan kerja keras, kerja nyata, dengan sikap istiqomah. Oleh karena itu, modal untuk meraih kemenangan itu modalnya adalah iman yang mengkristal di dalam dada. Al-imanu akun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman sesuatu yang menggema melalui lisan kita, mengkristal dalam di dalam hati kita. Cangkir hati kita ini, ya, kalau diasupi nilai-nilai keimanan itu sangat kuat dan tangguh. Karena itu iman merupakan fondasi yang mengakar dalam diri kita sebagai seorang mukmin. Alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Selama kita berada di bulan Ramadan pasti mengalami kenaikan. Nah, kenapa? Karena keimanan, ini saya mengutip dari Ibnu Taimiyah, yajid bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Jadi ketaatan kepada syariat Allah yang tertuang di dalam Al-Qur'an ini yang harus betul-betul kita wujudkan, bahwa ketaatan kepada syariat Allah yang sesuai dengan dalam ayat Al-Qur'an tadi. Apabila kita selalu taat dan taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, itulah modal dasar kualitas keimanan seseorang itu. Nah, ikhwan akhwat yang berbahagia, selama kita berada di bulan suci Ramadan, merasakan secara pribadi bahwa hubungan kita dengan Allah secara intens, ya, secara intens kita bisa berkomunikasi seolah-olah langsung berkomunikasi dengan Allah itu di bulan suci Ramadan, ya akhi. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita seolah-olah berkomunikasi dengan Allah. Ya. Kita merasa hadir bahwa Allah ada di sekitar kita. Nah, kita rasakan bahwa kalau Allah itu kita rasakan hadir di dalam diri kita, tentu setiap langkah kita, setiap ucapan kita, bukan hanya bulan suci Ramadan, tapi di luar bulan suci Ramadan, ucapan kita, ya kan, yang telah terlatih dengan jujur tadi, tidak akan pernah bohong tadi, maka di luar bulan suci Ramadan, insya Allah, bagi orang yang beriman, yang merasa terkamera ilahi, yang merasa amalnya tergambar dan termanifestasi kelak yaumil akhir. Ini harus ada pada anak muda. Makanya saya senang ya berjumpa anak muda. Ya, saya senang sekali ya, karena saya juga ya selalu berhubungan ya, pembinaan dengan anak muda ya, karena saya sudah merintis tentang public speaking ya, bagaimana melatih berbicara, melatih gestur ya ketika kita berbicara di publik, ya mengatur vokal seperti apa,
Ya, itu kita latih anak muda. Sehingga anak muda nanti bukan saja di TPA itu bisa baca Quran dengan baik, tapi memiliki keterampilan di dalam berbicara di depan umum. Ini harus kita latih. Kalau kita tidak latih, maka akan demam podium. Saya bangga dengan Akhi Agus ini. Saya betul-betul tahu persis beliau ini. Ya, sejak awal memang saya mengantarkan beliau agar menjadi kader yang militan, dan jadi, alhamdulillah. Ya, sejak beliau kuliah, ya, saya bimbing betul beliau. Nah, sekarang menjadi tokoh nasional. Saya sangat berbangga karena itulah keberhasilan. Kalau akhirnya Agus tidak berhasil, saya merugi, ya, karena harus mengalahkan gurunya kan gitu ya. Nah, ternyata gurunya kalah ini. Beliau sudah tampil sebagai tokoh nasional, sementara gurunya masih seperti ini saja. Ya, ampun, gitu. Senior. Jadi gitu ya. Siap, nah, siap. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman itulah modal, ya. Modal kita berkomunikasi dengan Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah. Ini harus mengkristal dalam diri anak muda. Ya, jadi di malam hari dia beribadah, di siang hari bagaikan singa. Luar biasa yang disampaikan oleh Akhi Ketua Umum itu, wah, memotivasi luar biasa. Apalagi ikhwan akhwat sekalian, di era globalisasi, ya, seperti sekarang ini, keimanan setiap saat harus ditumbuh kembangkan, harus tajdid, pembaharuan, ya, diperbarui, diperkuat karena tantangan semakin kompleks. Saat ini dengan mudah memperoleh pahala, tetapi dalam waktu yang bersamaan kemaksiatan juga mudah. Tanpa memiliki basis keimanan yang melembaga, maka kemaksiatan dengan kondisi media sosial yang seperti itu, maka di dalam LMD itu Akhi Ketua Umum itu harus pembinaan keimanan, basis keimanan yang melembaga, yang mengkristal, itu harus betul-betul dilakukan secara kontinuitas. Ini maksudnya apa? Bahwa anak muda seperti kalian itu adalah harapan masa depan. Karena itu basis keimanan, basis akidah, ini harus betul diperkuat. Jangan sampai sebagai anak muda mendakwah sebagai organisasi muslim yang membawa The Walking Quran, yang telah mensiarkan Al-Quran melalui LPPTKA dan punya ustadzah yang sangat banyak tadi itu, harus betul-betul dibina keimanannya. Ini dalam rangka apa? Kalau ustadzahnya keimanannya bagus, akidahnya bagus, tauhidnya bagus, insya Allah anak yang dibina di TPA, di TK juga akan lebih bagus. Hadirin ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemajuan sains dan teknologi tidak senantiasa memberikan dampak positif bagi umat manusia apabila manusia itu tidak memiliki basis keimanan yang melembaga, keimanan yang mengkristal. Laisal iman bitamani walakinnal iman ma wukira fil qalbi wa sadaqatun fil amali. Iman itu bukan seperti tamani. Tamani itu hanya bayangan. Tapi iman itu yang mengkristal, melembaga, dan membenarkan amal-amal kita. Jadi kalau kita bicara iman, bicara tauhid, itu akan bisa kita lihat amalnya seperti bulan setelah selesai Ramadan itu seperti apa. Gitu loh. Itulah akan kelihatan mabrur dan tidaknya. Nah, ini adalah tugas anak muda ya yang saat ini ya sedang aktifnya.
Oleh karena itu, selama bulan suci Ramadan, insya Allah, ya, kita tidak punya waktu untuk melawan hukum Allah. Tidak punya waktu kita. Tidak punya waktu untuk melanggar aturan-aturan Allah. Begitu hebatnya bulan suci Ramadan. Karena itulah hari ini kita ada halal bihalal, saling mengingatkan agar di bulan suci Ramadan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bisa mabrur. Kalau makbul pastilah ya. Ya, karena sudah berkomitmen dalam ibadah kita, 17 kali kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu luar biasa. 17 kali ya akhi. Itu kita ucapkan secara komitmen di hadapan Allah, dan tidak bisa lagi dicabut. Gitu loh. Ini merupakan komitmen kita sebagai orang beriman. Dengan demikian, komitmen merupakan testimoni loyalitas terhadap hukum Allah itu dilakukan di bulan suci Ramadan, pasti akan memiliki dampak yang positif dan pasti hasilnya akan nampak. Berkah ini ya. Kita mengadakan hal bihal ini berkah nih ya akhi. Ya. Jadi ada hasilnya pasti. Ada dampak positifnya itu udah pasti. Ya. Karena ini adalah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid yang punya komitmen untuk nasabun fi ibadillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Hatinya itu terkoneksi dengan masjid. Bayangkan mana ada ormas yang lain yang hatinya terkoneksi dengan masjid. Di dalam masjid dia terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemuda remaja masjid betah di dalam masjid. Karena tahu bahwa 7 golongan yang nantinya akan mendapatkan naungan dari Allah, di antaranya adalah pemuda remaja masjid. Banggalah ya. Anda bangga kan ya sebagai remaja pemuda masjid yang oleh Rasulullah dijelaskan bahwa nanti di yaumil akhir tidak ada naungan satupun naungan kecuali 7 golongan. Dan ini tertuang di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga pemuda remaja masjid. Ini coba diulang kembali, ya dibaca kembali sehingga itu betul-betul terjadi. Nah, oleh karena itu kita perlu meningkatkan sesuatu ya yang ada manfaatnya. Apa kira-kira manfaatnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Hidup kita harus bermanfaat. Hilangkan yang tidak bermanfaat. Ya, yang tidak ada manfaatnya kita tinggallah. Yang ada manfaatnya aja. Kata bahasa Jawa muspro. Ya, Mas Agus ya, muspro. Tak ada guna kalau bahasa Malaysianya. Kalau kita tidak, kalau yang tidak bermanfaat itu kita tinggalkan saja. Maka Rasulullah menjelaskan, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, tinggalkan saja yang tidak ada manfaatnya, kata Rasul. Ya, seorang yang baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada guna. Yang tak ada guna kita tinggal. Ini kalau bahasa Malaysia. Ya, kalau bahasa Cak Agus itu muspro. Maka yang bermanfaat saja yang kita lakukan. Ya, dari kebaikan seseorang, kualitas keimanan seseorang dapat dilihat dan perbuatan yang dilakukan sehari-hari gitu. Seseorang itu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi bangsa dan negaranya. Ya, kalau sebagai seorang pemimpin bangsa kemudian tidak bermanfaat, apalagi ya dirinya itu ya sudah dianggap tidak bermanfaat, nah ini tidak ada gunanya. Itu jadi sampah nantinya gitu loh. Karena itu hidup yang ada bagaimana kita bermanfaat. Sedikit bermanfaat kita ini. Ya,
Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita harus memantapkan niat dan komitmen kita menjadi seorang muhajir, ya, dalam arti yang sebenarnya, ya, bukan hanya sisi makna atau terminologinya, tetapi kita menjadi muhajirin yang sebenarnya, muhajir yang sebenarnya bisa merubah total. Jadi saya tidak dari sisi makna dan terminologinya, tapi bagaimana kita bisa merubah secara total. Seperti yang kita lihat baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW melakukan hijrah dari kota Makkah menuju kota Yasrib. Nah, di situ dirubah oleh Rasulullah dan para muhajirin, disokong oleh para ansorin dari Yasrib, dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota metropolitan. Sebuah peradaban yang dibangun oleh Rasulullah sangat luar biasa dan dikagumi oleh bangsa-bangsa lain ketika itu. Sangat berwibawa. Itulah anak muda, ya, yang harus kalian kembangkan di DKI ini. DKI ini metropolitan, ya akhi. Ya, kalau kalian mampu membangun sebuah peradaban di DKI ini, betul kalian nanti akan mendapat bintang malahan. Ya, mendapatkan bintang. Mendapatkan acung jempol yang sangat luar biasa dari pihak manapun. Karena itu program-program kalian harus menyentuh ini, menyentuh peradaban. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika membangun kota Makkah yang berwibawa, yang sangat luar biasa, sebuah peradaban yang diagumi, yang orang juga tidak mengira bahwa Rasulullah dan para sahabatnya akan mengalahkan negara superpower ketika itu, ya, dikalahkan dengan anak muda, ya, setelah Rasulullah menyerahkan kepada anak muda, kemudian mampu mengalahkan negara superpower ketika itu. Ya, nah itu karena apa? Bangunan peradaban, bangunan akidah, bangunan keimanan sangat kuat. Karena itu harus diperkuat. Dan bahkan dimulai di TPA, TKA itu masalah keimanan harus betul-betul dikuat. Oleh karena itu, kita yang sudah melaksanakan ibadah Shaum Ramadan, 1 bulan insya Allah ke depan akan menjadi muhajir. Sehingga kita dapat mencatatkan sebagai tinta emas karya-karya kita bermanfaat bagi umat, bagi bangsa, nusa, dan negara. Begitu, ya, bahwa anak muda itu harus punya forward looking, ke depan, ya, itu anak muda, gitu loh. Kalau anak muda hanya impian saja, wah, itu tidak anak muda. Tapi punya langkah yang progresif, ya, untuk membangun bangsa, berkolaborasi, kalau menurut istilah Ketua Umum tadi, berkolaborasi dengan semua pihak. Itu memang yang diharapkan, ya, karena di antara kita harus saling berkolaborasi, dan itulah orang beriman. Kita tunjukkan, kita demonstrasikan bahwa umat Islam itu mampu berkolaborasi dengan siapapun. Nah, kemudian yang ketiga adalah model yang ketiga dalam rangka untuk memenuhi syarat kemenangan tadi, wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah, berjihad bukan memanggul senjata, bukan memerangi mereka yang berbeda pendapat, bukan pendapatan. Ya kan? Kadang-kadang kan berbeda pendapat sudah dianggap musuh. Mengkritisi rejim saja dianggap musuh. Ini sebenarnya salah. Gitu loh. Ya. Jihad bukan memerangi kelompok yang berbeda agama dengan kita.
berbeda dengan aliran politik dengan kita, bukan. Jihad adalah badlul juhdi linailil goyati fi fadli syariati wal islamiyati. Itu jihad. Melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan sesuai dengan syariah Allah. Dengan jihad, negara kesatuan Republik Indonesia bisa dimerdekakan oleh mujahid dan mujahidah. Kita sebut mujahid dan mujahidah. Jangan salah. Orang yang memerdekakan negara Republik Indonesia sampai saat ini menjadi merdeka, itu adalah mujahid. Semua mujahid. Ya, mujahid dan mujahidah. Ya. Sehingga mereka disebut sebagai pejuang. Dengan apa mereka berjuang? Bi amwalihim wa anfusihim. Ya, dengan harta dan nyawa. Kalau nggak bisa mengusir Belanda, ya akhi. Begitu tangguh. Bisa nggak Anda tanamkan materi jihad ini kepada anak-anak muda, ya, remaja dan pemuda masjid? Jangan mendeviasikan masalah pengertian jihad. Ya, jihad ini ya betul-betul sudah dilakukan. Ya, dan alhamdulillah negara Republik Indonesia bisa merdeka. Nah, ini perlu kita ungkap juga gitu. Tetapi akhir-akhir ini sangat disayangkan, ya, selalu ada musuh-musuh Islam, kelompok-kelompok di luar Islam atau Islamophobia. Ini berbahaya loh, Islamophobia itu. Ya, yang selalu menciptakan kegaduhan, yang selalu menciptakan keonaran, dan selalu menjelek-jelekan umat Islam dan agama Islam. Ini anak muda harus kritis, ya, akhi. Ya, kita tidak bisa diamkan. Jihad kalian Anda gunakan. Anda punya handphone, ya, harus mampu mengcounter ini. Kita tidak boleh diam. Ya, sehingga orang paham. Ikhwan akhwat yang berbahagia, Islamophobia ini sangat menusuk perasaan kita semua. Padahal sidang umum PBB menghasilkan satu suara yang telah menyepakati setiap tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional Melawan Islamophobia. Artinya secara clear yang menantang, ya, yang Islamophobia tadi akan berhadapan dengan PBB. Dilindungi ini, ya akhi, oleh PBB. Maka jangan ada lagi lah tuduhan radikal. Ya, pengertian teroris itu dari Amerika yang menciptakan. Gitu loh. Jangan ikut-ikutan wahai pejabat. Akhi-akhi semua. Janganlah itu, ya. Itu PBB sekarang ini, ya, setiap 15 Maret merupakan Hari Internasional Melawan Islamophobia. Jadi anak muda harus tahu ini. Ya, ini orang tua sedang berbicara, ya. Ya, dengarin ini orang tua sedang berbicara, ya. Jadi Anda harus paham untuk menyampaikan ini tidak melanggar hukum. Ini PBB yang menjelaskan gitu loh. Kita harus berani menegur. Anda seorang podium semua, kan? Nah, oleh karena itu, jihad adalah sebuah ajaran Islam. Ini ajaran Islam, ya akhi, yang membuat agama kita ya'lu wala yu'la alaihi. Tinggi dan tidak ada lagi yang tinggi kecuali Islam. Ya, dari jihad inilah, ya, Rasulullah para sahabatnya, ya, mampu merebut kembali Futuh Mekah. Itu karena jihad. Ya, dari ajaran jihad ini jangan dipojokkan, gitu loh. Jangan disalahgunakan, gitu loh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mujahidin dimanapun di dunia, termasuk di Indonesia, di Palestina, di Afghanistan, ya kan? Biasanya kata terminologi mujahidin oleh kelompok musuh Islam, ya,
yang diterjemahkan secara sangat negatif. Seakan-akan mujahidin itu adalah mereka yang siap memenggal kepala siapa saja yang berbeda agama, yang berbeda paham dengan mereka. Nah, ini yang salah, ya. Terlalu lebay gitu loh, ya. Ya kalau nggak paham ya tanyalah pada yang paham, gitu loh. Tapi fakta di lapangan menunjukkan betapa para mujahidin di Afghanistan mereka mampu mengusir kekuatan asing, diusir semua. Mengalahkan Inggris Raya 3 kali, mengalahkan Uni Soviet, the post-power country. Kemudian terakhir mereka bisa mengalahkan Amerika Serikat. Bukan saja Amerika Serikat, tapi Uni Eropa dengan 27 negara. Ini betul-betul harus diakui. Dia mempertahankan. Ini sama dengan Indonesia dulu ketika mengusir Belanda. Ini kalau tidak ada mujahid-mujahid pejuang yang mengusir, jangan mimpi dah ya Indonesia akan merdeka. Ini sama gitu loh. Jangan macam-macam. Bayangkan bahwa sangat disayangkan banyak manusia yang masih ragu untuk memberikan pengakuan kepada mereka. Dan bahkan sebagian orang masih enggan untuk mengakui jihad mereka. Ya, telah meraih kemenangan yang sesungguhnya. Gitu, ya. Ikhwan akhwat yang berbahagia. Nah, sekarang kita jihad dalam negeri. Tadi kita jihad ya, kita sebutkan jihad dalam negeri apa kita ini? Jihad konstitusi. Jangan sampai konstitusi kita ini dirubah-rubah orang yang tidak berkepentingan dengan bangsa Indonesia ke depan. Tidak berkepentingan dengan anak cucu kita ke depan. Jadi orang-orang yang merubah konstitusi itu pikirannya hanya sesaat. Hanya mementingkan perut ke bawah. Tapi bagaimana masa depan ke anak-anak cucu kita? Tidak mereka. Yang penting hari ini dia berkuasa, sekarang dia melakukan apa saja. Ini yang sangat berbahaya. Ya, di jihad melawan konstitusi, jihad melawan kemiskinan, jihad melawan keterbelakangan tugas remaja pemuda masjid ini. Ya, jihad melawan kejoliman yang saat ini kita masih saksikan negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini harus tahu anak muda. Ya, ikhwan fillah, ya kalau orang tua sedang berbicara, maksudnya bagaimana anak ke depan anak muda itu menjadi betul-betul anak muda yang tangguh, anak muda yang militan gitu loh. Ya. Nah, dengan jihad insya Allah Islam akan jaya kembali. Ya, kita sangat prihatin dengan peran yang dilakukan media internasional. Ya, yang selalu menyudutkan arti jihad. Bahkan mereka mengatakan kelompok jihad adalah kelompok jihadis. Kelompok jihad adalah kelompok teroris. Kelompok jihad adalah kelompok radikal. Ini berbahaya gitu loh. Ya, kita harus arahkan mereka, para pegawai, para siapa saja, Polri, TNI, kita arahkan. Mereka itu akan bertetangga dengan PBB. Harus kita hijrah, kita sudahi. Itu tidak bermanfaat bagi umat ke depan. Dan ini harus kita sampaikan kepada orang-orang yang masih Islamophobia tadi itu. Nah, hal inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa sesungguhnya mereka berprasangka negatif atau stereotip, ya, berprasangka subjektif mereka itu, ya, kepada umat Islam dan melabelkan umat Islam sebagai jihadis. Ya, itulah bagian daripada Islamophobia. Yang terakhir, pesan kepada saya, kepada semuanya, ya, untuk mewujudkan kemenangan seperti itu, ada 3 hal yang harus dimiliki oleh kita semua. Ya, kata orang sufi itu, ada 3 hal itu. Yang pertama adalah at-tahalli. Ya,
At-tahali itu meninggalkan yang tak ada gunanya. Kita hijrah total. Itu tahali namanya. Meninggalkan kemaksiatan. Ya, kemungkaran. Ya. Karena itu perlu nahi mungkar kita. Ya, kalau untuk yang ma'ruf saja banyaklah itu, ya. Dan anak muda harus betul-betul memiliki at-tahalli, ya kan? Harus bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar ini bisa kita wujudkan dalam hidup dari berbangsa dan bernegara yang kita cintai ini. Kemudian at-tahalli. At-tahalli itu menghiasi diri kita menjadi yang terbaik, pribadi muslim yang terbaik, akhlakul karimah, sesuai dengan Rasulullah diutus oleh Allah ke muka, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang sering saya sebut adalah the walking Quran, the living Quran. Quran yang berjalan itulah yang harus ada anak muda masjid yang memang saat ini sedang mengembangkan TK Al-Quran. Dan sekarang itu adalah ada TPA-TPA yang itu harus merupakan kaderisasi kita. Jangan dilepas ya akhi itu. Antum tadi nyebut ada 300 sekian unit. Jangan sekedar dalam sebutan saja, tapi coba kalian data dengan benar. Anda kan ahli statistik semua. Kalau itu hanya sebagai klaim-klaim belaka, wah itu bukan tipe anak muda ya akhi. Jangan sekedar klaim, wujudkan apa yang akhi ucapkan tadi, bahwa 370 unit tadi benar, bahwa itu di bawah binaan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid. Saya ini di DKI adalah termasuk pionir, ya, turut mendirikan LPPTK. Ya, ketika pulang dari tahun 89, ya, Munas, di mana program monumentalnya adalah Taman Pendidikan Al-Quran, yang sekarang sudah se-Indonesia sudah banyak. Ini jangan sampai dilepas. Ya, antara LPPTKA dengan BKPRMI itu satu kesatuan organik yang tidak bisa dilepaskan. Ibarat uang, ya, satu sisi itu harus betul-betul ini. Saya betul-betul tidak rela kalau LPPTK itu pisah dari BKPRMI, gitu loh. Tetapi kita harus mengerti secara psikologis, ya. Karena LPPTK itu umumnya kan orang-orang yang sudah tua, ya kan? Ya, kemudian anak muda. Kita harus bersinergi mutualisme. Sehingga punya kekuatan, ya, punya perkembangan yang sangat luar biasa itu ke depan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tajalli. Tajalli itu adalah mendemonstrasikan, menunjukkan bahwa umat Islam itu adalah umat yang cinta damai. Tidak suka membuat gaduh, ya, tidak terpengaruh dengan buzzer rupiah. Kita harus lawan, ya, dengan kita punya media sosial. Kita harus counter itu. Kita tidak boleh kalah. So offos, ya, mereka itu. Nah, oleh karena itu tajalli kita harus mampu mendemonstrasikan, harus mampu menunjukkan bahwa Islam itu adalah yang mampu berkolaboratif, yang mampu membangun perdamaian, yang cinta perdamaian. Itulah kita harus tunjukkan sebagai anak muda. Bikin program-program yang baik, gitu loh. Kita tunjukkan bahwa kita anak muda yang cerdas, anak muda yang visioner ke depan itu, gitu loh. Nah, ini sayangnya waktunya sangat sedikit, ya. Jadi minta sekali-kali dilibatkanlah MPW itu, jangan sekedar sebagai pelengkap penderita saja. Libatkan ya akhi, ya, untuk sama-sama membangun pemuda remaja masjid ini agar visi misi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid itu bisa mewujud, ya, di bangsa negara yang kita cintai ini. Insya Allah kalau 3 model yang tadi kami ucapkan, ya, kita miliki, ya, kita betul-betul pahami, ada dalam diri kita 3 hal tadi itu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, memberikan ganjaran kepada kita. Yubassiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Kita akan selalu hidup dengan penuh kasih sayang, penuh kedamaian, bebas daripada konflik horizontal. Kita udah muak dengan sistem adu domba segala macam, sudah muak kita. Kita sudahi. Yuk kita bangun ke depan, ya, berbangsa, bernegara ini dengan baik, merangkul gitu loh. Sebab kalau tidak, dunia luar itu mengincar kita. Kalau pribumi ini kocar kacir, tidak bersatu, amat mudah sekali dikuasai oleh non pribumi. Aseng, asong, asing. Ini mengincar. Karena itu kita jangan mudah diadu domba. Waridwanin, hidup kita penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita mendapatkan kerahmatan dan keberkahan. Allah lukiskan dengan indah sekali dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqullaha fatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata kampung, desa, negara kita ini sama beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu dari atas, dari langit dan dari bawah akan dibukakan oleh Allah. Tetapi terkadang orang itu melanggar ketentuan Allah, dan ini fakta ya akhi. Ya, ini adalah fakta. Ini adalah fakta. Negara kita adalah negara yang kaya sumber daya alam. Orang luar mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara seperti surga. Kalau Kus Plus mengatakan, orang bilang tanah kita tanah surga. Jelaskan itu ya. Tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Tetapi karena pemegang negara ini tidak amanah, ya, sehingga sumber daya alam tersebut belum bisa memberikan manfaat bagi rakyatnya, masih miskin di mana-mana. Utang, waduh, luar biasa besarnya. Ya, sangat disayangkan. Pengelola sumber daya alam tersebut dilakukan secara zalim, tidak adil, masih dikuasai oleh kelompok kecil, dikuasai oleh oligarki. Ini harus paham anak muda ini gitu loh. Ya, anak muda harus paham ini. Nah, yang pada akhirnya menciptakan kesengsaraan, pasti itu. Menciptakan keterbelakangan. Hari ini mungkin kita masih oke lah ya. Seperti ada Ustadz Agus Sudono misalnya, yang sebagai Gain of Change, ya, perpanjangan dari remaja pemuda masjid, ya, yang bisa memberikan kontribusi. Nah, itu jangan lupa itu. Dia punya penghasilan banyak itu. Kalau ada kaderisasi nggak diminta itu, ya. Itu kalau nggak diminta itu melanggar aturan Al-Quran, ya. Tidak mabrur nantinya. Aman Pak Ustadz. Mantap. Jadi pengertian begini, ada istilah syukur itu ada 3. Ada tahmid ketika kita dapat gaji seperti Bang Agus itu, alhamdulillah. Tapi harus ditingkatkan syukur. Saya harus infak kepada BKPRMI agar maju. Sedekah, zakat. Jadi jangan itu lupa itu. Ya, ini karena memang saya junior saya berani aja mengatakan begitu walaupun dia udah tokoh nasional kan. Ya enggak apa-apa ya. Jadi itu. Jadi harus mabrur. Ya, gaji-gajinya harus mabrur untuk pemuda remaja masjid dalam kaderisasi yang sangat banyak membutuhkan ini. Ikhwan akhwat yang berbahagia, semoga Indonesia ke depan, ya, Indonesia yang terbesar, yang tercinta, insya Allah ke depan telah maju di bawah pemimpin yang adil, di bawah pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang solihin. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan muncul-muncullah. Sudah ada beberapa tokoh-tokoh yang akan membawa Indonesia baik ini. Paling tidak mendekati Erdogan itu sudah ada. Dan ini sudah banyak orang yang tahu.
Ini harapan kita. Dan kita harus berdoa. Ini namanya wa makaru wa makar Allah. Kalau wa makaru itu kita terlibat dalam makar mereka. Tapi wa makarullah kita turut mendukung bagaimana makar Allah. Ini wujud gitu loh. Ini yang pernah saya sampaikan di depan Ustadz Agus waktu ada buka puasa bersama. Ya jadi ini kita jangan terperangkap. Dan kita harus bagaimana Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul ya berwibawa, betul-betul bersih, solihin. Ya, mudah-mudahan dengan itu wajannati lahum fiha na'im muqim. Insyaallah ya surga di tangan kita. Artinya apa? Surga yang tadi disebutkan tanah surga akan gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu betul-betul akan bisa kita cita-citakan. Ini saja barangkali ya, udah cukup lumayan panjang. Ya mudah-mudahan walaupun panjang sedikit, Ketua Umum ya tetap koneksitas ya dengan ini, karena ini kan tujuan untuk membangun peradaban ke depan, sehingga apa yang disampaikan oleh Saudara Ketua Umum tadi bisa menjadi kenyataan. Ini saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallahu fi mata'allahu bituluti hayati wa nafa'ala bi ulumihi wa nasihati wa khriyati amin. Terima kasih Abang Ustadz Dr. H.N. Raihan MA yang sudah menyampaikan nasihatnya, arahannya. Mudah-mudahan kita pengurus serta jajaran DPW BKPRMI DKI Jakarta bisa mengambil hikmah dan pelajarannya serta mengikuti apa yang menjadi arahan-arahan beliau. Amin. Dan mudah-mudahan kita sebagai generasi muda bisa mengikuti jejak-jejak para senior untuk menjadikan BKPRMI menjadi lebih maju lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk agenda terakhir yaitu adalah closing statement yang insya Allah akan disampaikan oleh Abangda yang sama-sama kita hormati, Bang Agus Sudono, untuk memberikan closing statement pada kegiatan kita malam hari ini. Tafadhal, silakan Bang Agus untuk memberikan closing statement-nya. Kayak narasumber diskusi publik nih, closing statement. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang terhormat Adinda Ketua Umum, Abah Anang Jahidin ya. Harus ada abahnya ini. Kalau nggak ada abahnya nanti sama dengan Dirnas LPPSDM. Siap Abangda, siap. Beserta jajaran, pengurus paripurna, saya lihat ada pengurus harian, departemen, para direktur lembaga-lembaga ini ya. Ada LPPTKA, Bang Haji Khayatun, Nasihun sehat. Ada direktur LPPKS, Alhamdulillah, siap, sehat, bagus, makasih. Alhamdulillah sehat. Perekonomian, brigade lengkap nih pengurus paripurna kan, termasuk wakil direktur LPPTKA tetangga saya itu, Ustadz Jamal. Ustadz Jamal nggak nampak ini. Apa ngumpet? Iya, sebagai Wadir LPPTKA, Dirda LPPTKA, tamunya banyak itu kelihatannya itu. Di chat sudah izin nggak pakai kamera itu. Pasti gitu. Tamunya banyak lebaran ya. Tapi sempat dengarkan nggak ceramah tadi? Sempat dengarkan ceramah nggak dia? Oh iya, rajin lah. Harus rajin lah sebagai Dirda ya. Iya ya. Ya, rekan senior ini yang sudah bergabung ini. Wabil khusus saudara saya, senior kita semua, Ustadz Dr. Haji Nur Raihan ya. Saya kira nggak salah ini teman-teman pengurus DPW saat ini memposisikan beliau sebagai Majelis Pertimbangan Wilayah ya, bersama Pak Insinyur Abdul Qadir ya, yang aktif ya. Ada juga teman-teman dari periode saya itu saya lihat ada Ustadz Durun Nafis. Ini Dr. Durun Nafis ini mantan LPPSDM BKPRMI DKI zaman saya itu ya.
Ada Ustadz Sofyan yang punya masjid Nikmatul Ittihad. Itu perlu disentuh itu Adinda Ketua Umum tuh. Masjid Nikmatul Ittihad. Siap Pak Bangda, siap. Ya, yang di Kebayoran itu adalah masjid percontohan seluruh selatan itu. Saya kira teman-teman yang punya kegiatan untuk ngisi khotib bisa kita sounding ke sana itu. Barusan Ustadz Sofyan nanya, Bang Agus, kira-kira teman yang pas untuk ngisi khotib siapa ini para pengurus? Oh ya, nanti saya coba cek dulu ini untuk ngisi khotib ya kan. Itu jadi sudah bergabung bersama kita. Jadi sebagai informasi kita kita ini kan selaku boleh dibilang mantan, kalau bahasa Ustadz Royhan kan senior ini. Jadi kita ini punya komunitas para senior, jangan dibilang yang sudah tua ya. Grup sebelah itu ada kelompok-kelompok alumni, ya, alumni para pendiri, para senior yang pernah memang berkiprah pergerakan di PK Premi gitu kan. Gitu. Jadi ada di sebelah nih yang sudah melalang buana lah mereka ya, sangat lengkap. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi deputi. Ya kan, ada yang jadi DPRD di grup sebelah. Kebetulan Adinda Ketua Umum ada di sebelah itu. Ya memang itu kumpulan para alumni, bukan tandingan ya, tapi kelompok alumni ya memang sudah nggak di situ aktif gitu kan. Jadi kalau belum kenal ya, kalau saya hitung ini saya bagian pernah diamani menjadi ketua DKI. Kalau nggak salah yang kelima ya, Ustadz Royhan ya. Kalau dihitung dari Bang Jailani, Bang Royhan, Bang Sibawai, ya kan, kemudian almarhum Pak Muson, kita dan seterusnya. Nah, saya lihat beberapa pengurus aktif yang di DPW sekarang, saya kira seperti Pak Kadir waktu saya jadi ketua, beliau Dirda LPP TKA Jakarta Timur Pak Kadir ya. Nah, sekarang sudah pas lah jadi ketua kemudian jadi MPW ya, memang nyambung. Pak Kadir nggak nampak lagi gimana nih? Nah, ini sudah lengkap, pakai peci, pakai jempol, pakai jaketnya jaket BK Premi zaman kita itu. Oh iya. Apa belum dapat yang baru ini Pak Kadir, minta ketua ya, minta ketua jaket yang baru lah. Ya, mestinya harus nggak usah ditanya yang begitu mah. Oh iya, zaman kita itu semua kita kasih ya. Iyalah. Nanti semua lah, itu ketua umum yang ngatur lah, itu dari mana kan gitu. Hari ini ketua umum nanti minta dari ketua KPU Jakarta Selatan. Nah, siap. Itu maksudnya sinyalnya ke sana. Betul. Aman itu dana sosialisasi. Hari ini ketua umum dapat salam dari Bu Zita itu. Dari Dewan Pembina, maksud saya perlu ditindaklanjut tuh. Siap, sudah komunikasikan dengan asprinya, siap. Ya, hari ini tadi kita diskusi sama Bu Zita ya kan. Dia bilang begitu, nanya-nanya, ini apa BK Premi katanya. Nah, nanti perlu dikomunikasi ya. Nah, kaitan dengan diri saya selaku ketua 2011-2013 menyambung 2014-18 menjadi MPW. Nah, dan salah satu wakil ketua DPP ya zaman Bang Said Aldi gitu. Jadi yang belum tahu kan gitu. Setelah 2018 kemarin memang karena saya diamanahi menjadi ketua KPU ya harus fokus. Makanya semua saya tinggal tuh. Mungkin kalau misalnya mau berkiprah mungkin masih bagian dari DPP gitu. Nah, kaitannya dengan apa yang disampaikan Adinda Ketua Umum yang begitu bersemangat, kemudian luar biasa mengkomunikasi dengan berbagai pihak ya. Ya, saya kira program-program memang cukup banyak, tetapi saya punya saran memang harus punya program andalan dan unggulan. Nah, 1-2 yang harus terus dijalankan gitu kan. Kalaupun ada beberapa itu bagian saja gitu. Nah, kemudian yang kedua saya kira perlu didistribusi nih para kader nih. Kalau zaman saya dulu yang namanya Kemenak DKI itu penyuluh agama honorer itu sampai 20 orang kita taruh di sana. Nah, jadi teman-teman yang memang mau penyuluh Depak tugaskan di sana. Yang mau nyari penyuluh di Badan Narkotik taruh di sana.
ya kan? Kemudian beberapa lah yang mau di Kodi, yang mau di Islamik, gitu. Saya kira banyak ruang. Itu ketua umum dengan jaringan harus dimaksimalkan, termasuk Islamic Center gitu. Ya, Pak Bangda. Ya, kaitannya dengan sekretariat, saya kira ya kalau zaman kita mungkin kalau Bang Roy kan sudah paham lah itu tokoh nasional memberi fasilitas. Sekarang kan tidak ada. Nah ini perlu nih. Ya, tadi solusinya sudah bagus tuh. Ya, pilihannya kalau nggak di Islamic Center, kalau mau cepat, kalau bisa, pendekatannya pakai yang di Kuningan saja itu. Yang gedung itu kan banyak kosong tuh. Nyi Ageng Serang itu cepat tuh kalau mau permohonan di situ tuh. Banyak yang kosong itu. Artinya itu sekretariat bisa dimanfaatkan tuh. Ngomong ke aset, tadi sudah info ada yang mau ngawal, saya kira bagus. Kalau bisa dicek itu yang di Kuningan yang Serang itu. Gitu. Kalau bisa ya kan gitu artinya ada ruang kosong bisa dimanfaatkan gitu kan. Gitu. Kalau terobosan cari tanah hibah ya memang berproses lah gitu. Gitu. Saya kira itu harus menjadi program jangka panjang terkait dengan sekretariat BK Premi yang permanen gitu kan. Kalau kita melihat beberapa wilayah Adina Ketua ini kan suka keliling-keliling juga ini. Ya, karena menjadi bagian pengurus nasional ya kan. Jadi sudah paham dari lain. Nah, Jakarta saya kira saya yakin bisa lah. Mudah-mudahan di periode ini kan gitu. Jangan sampai kalah dengan ormas sebelah ya kan. Baru terpilih menjadi ketua umum sebulan dia sudah langsung dapat sekretariat. Saya nggak tahu dananya. Nah itu. Nah ini kelincahan dari Adina ketua umum ini kita tunggu kan itu kan. Silakan membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Nah kaitan muatan saya kira tadi Bang Royhan selaku senior, selaku MPW ini sudah banyak hal yang disampaikan ini. Ada 2 SKS ya. Ya kalau saya memang junior beliau ya. Ya. Nah, kalau beliau saat ini fokus bagaimana menjadi seorang akademisi gitu kan. Memang harus bagi tugas. Gitu kan. Mantap. Pas nih hari ini memberikan pencerahan ini kepada pengurus DPW ya. Gitu. Walaupun banyak kader-kader muda yang saya lihat seperti Ustadz Dede, Bang Kadir, Bang Nasuhe, Ustadz Jamal, Adin Fahmi, Bendahara itu kan lincah semua itu. Kalau urusan ceramah-ceramah mereka sudah bidangnya gitu kan. Tetapi hari ini saya kira pencerahan yang cukup luar biasa dari MPW ya kan. Nah, Dr. Ustadz Nur Royhan yang memang fokus di akademis gitu kan gitu. Kalaupun saya saat ini bagian dari penyelenggara pemilu memang proses ya. Ya, menjadi nilai lebih saya kira bukan hanya saya di KPU ada 1-2 ya di daerah ya. Nah, itu memang momentum yang pas. Nah, saya lihat ini teman-teman DPW ini Ustadz Royhan. Ya. Boleh dibilang itu 50% saya kenal semua ini termasuk ya sering komunikasi lah. Bahkan beberapa ini menjadi petugas pemilu itu saya lihat tuh. Ya. Itu kan ada siapa itu? LBH, ekonomi, LPSDM, itu semua itu ya kan orang kita kemarin ditugaskan menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan itu. Abdurrahman, beberapa relawan demokrasi sebenarnya sudah banyak yang terlibat tuh. Siap, bagus. Ya, oh itu ada suara siapa itu? Syukur-syukur ke depan bisa gantiin saya. Ya. Di tingkat kota selatan itu harus ada regenerasi gitu kan. Udah pernah mengkader belum? Untuk jadi KPU udah pernah mengkader belum? Sudah ada. Prosesnya sudah ada itu teman-teman. Tinggal mematangkan saja itu. Nah, kalaupun ke depan pada saat kita menuju tahapan, saya kira ini momentum harus juga bisa disinergi lah, ya. DPW DKI harus terlibat tuh, ya, menjadi bagian relawan demokrasinya di KPU, ya kan. Nanti kita kan ada budget APBN, teman-teman yang memang punya keinginan menjadi petugas di kecamatan atau kelurahan, ya. Itu kan bulan Oktober sudah mulai dibuka nih, harus siap-siap nih. Oktober ya. Nah, kita akan backup tuh seluruh DKI lah. Ya, jaringan biasanya teman-teman KPU Utara, Timur semua tuh minta ke kita itu.
kuota perempuannya, ya kan, pemudanya, kan sekarang minimal 17 tahun, 18 tahun sudah bisa menjadi penyelenggara pemilu, apalagi teman-teman di DPW kan gitu sudah matang lah gitu. Misalnya dari kecamatan 5 orang, ya kan, minimal 1 itu. Saya kira ada ketua umum harus nyiapkan tuh. Itu. Ya tentu yang memenuhi syarat, ya, yang memenuhi syarat. Itu yang memenuhi syarat. Nanti kita infokan lebih awal. Itu. Nah, saya kira ini momentum yang perlu dibangun ya secara berkelanjutan gitu kan gitu. Ya mohon doa semualah ya, terutama ini sudah bagus nih gerakan teman-teman secara kasat mata ini kan teman-teman guru-guru TKA TPA yang dibina LPPT KPKPRM ini kan sudah apa namanya paling nggak ada support lah dari kementerian juga gitu kan. Nah ini perlu digulirkan terus nih. Mungkin database tadi yang menyambung dari Ustadz Royhan ini perlu nih dimatangkan karena basisnya untuk bargaining dengan para stakeholder, ya, terutama kementerian-kementerian itu memang di database. Nah, database ya. Saya kira jumlahnya perlu ditambah nih. Gitu. Teman-teman yang menjadi guru TKTPA itu terus didorong untuk bisa mengikuti, tentu harus ngikutin aturan gitu kan, bukan sekedar diusulkan, tetapi syarat-syarat juga harus dipenuhi. Saya kira momentum banyak sekali nih ya. Kemudian di Kode, di FMLDPI, kemitraan dengan basis Basnas itu terus didorong gitu kan. Gitu. Saya berharap ke depan kegiatan offline itu sudah mulai disiapkan kegiatannya ini. Gitu. Kalau zaman kita dulu misalnya basis itu kita pegang tuh supaya pembinaan untuk guru-guru TPA itu di backup oleh basis gitu kan. Ya, ini memang perlu approach sih, banyak program di sana gitu. Gitu, basis Basnas ya. Kemudian satu lagi ada yang di Rawamangun itu perlu itu. Pasti sangat senang kalau misalnya bermitra dengan BKPRMI. Dulu ada lembaga apa itu ya yang di Rawamangun itu. Dulu setiap 6 bulan atau setiap tahun memberikan budget gitu. Dia punya dana sosialisasi untuk anti HIV/AIDS. Ya, itu perlu dikomunikasi itu, jangan ditinggal itu ya. Kemudian dia memerlukan tenaga penyuluh itu di lapangan itu. Gitu. Apalagi di sini telah bergabung di DPW ada Bu Neneng Anita. Nah, ini kan senior gerakan LPPTKA yang sudah bertualang lagi itu kan. Nah, ini perlu dikomunikasi dengan baik gitu kan. Gitu. Punya jaringan-jaringan itu Bu Neneng Anita ini. Nah, saya kira itu Adina Ketua Umum, Ustadz Royhan selaku MPW, Pak Kade dan semua jajaran, saya kira tidak bisa kerja sendiri ya. Semangatnya sudah luar biasa. Gitu. Kalaupun banyak hal-hal dinamika, saya kira ini di semua organisasi. Nah, cuma kekhususan di BKPRMI kan ada itu yang dibilang Ustadz Royhan berbasis masjid itu. Nah, termasuk besok ya kita para alumni berkumpul nih. Alumni ini berkumpul ya. Saya kira itu sebagai bagian dinamika untuk mengeksistensi program-program kegiatan yang berbasis kemasjidan itu di forum para alumni gitu kan. Tentu nanti kalau ada hal yang baik saya kira bisa disinergikan ya. Termasuk itu kan seperti Bang Adi Kasman itu ketua alumni itu kan Deputi ANRI Republik Indonesia ya. Nah, kemarin hampir menjadi PJ Gubernur Banten ya. Nah, cuma nggak sampai masuk. Saya kira jaringan Bang Adi Kasman di bidang kearsipan itu terutama DKI ini perlu dibangun nih sama DPW juga. Di sana ada dana sosialisasi kearsipan segala macam di tingkat DKI kan gitu kan itu. Nah, ini banyak hal saya kira yang penting kita sering berkomunikasi ya. Ya saya sendiri tentu welcome kepada teman-teman ya keluarga besar BKPRMI ya untuk bisa bersama-sama lah. Ya kalau waktu dekat nanti ada PPK PPS rekrutmen ya teman-teman juga mengupdate yang ingin jadi relawan demokrasi ya kan, yang menjadi KPU di Selatan menggantikan saya ya mudah-mudahan saya bisa ke DKI kan gitu Ustaz Rehan ya. Ya. Nah, jadi kota saya kalau bisa
nanti di proses jadi dosen aja. Dosen. Nah, setelah itu kalau di Oh DKI iya. Oh, belum bisa ya bisa. kalau masuk di DKI enggak ya? Saya bantu urus Kopertais nanti. Serius? Iya. Selagi kita masih di KPU masih berat, tapi kalau status dosen, luar biasa dosen. Ngomongnya sados, uangnya sasen. Guyonannya begitu ya. Iya. Boleh Ustadz. Ya, saya kira banyaklah disinergikan dengan para senior yang memang berkiprah di pendidikan, di kepemiluan, di instansi terkait, ya kan, ini perlulah ya silaturahmi. Kemudian ya saya kira Adinda Ketua Umum sudah banyak melakukan hal itulah. Saya harap teman-teman kekompakan, kesolidan, nah ini perlu, nah gitu. Jadi tidak bisa single factor ya, itu. Jadi diaturlah ya kapan pertemuan harian, pertemuan pleno dan seterusnya itu harus berjalan dengan baik. Karena ini satu sisi untuk konsolidasi di internal organisasi kita. Saya kira itu rekan-rekan sekalian, Aki dan Ukhti, sebagai sharing. Terima kasih. Halo, Bang Agus. Lanjut, Bang. Baik. Sepertinya terputus ya. Iya. Baik. Kok bisa terputus ini? Terputus, Bang Miko. Enggak, masih ada. Beliau masih ada, tapi sepertinya enggak connect ininya, suaranya. Berarti habis baterainya dia. Baik, terputus. Baik. Ya, baik. Kita mungkin ada gangguan teknis dari Bang Agus ya. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan apa yang menjadi masukannya dari Bang Agus. Masya Allah, tabarakallah. Bisa menjadi motivasi kita semua bagi para pengurus DPW DKI Jakarta agar bisa melangkah lebih maju, dan tadi sudah diberikan arahan-arahannya terkait mengenai jenjang apa yang bisa diteruskan setelah kita berada di BKPRMI ini. Baik, para ustadz dan ustazah asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhirnya tadi closing statement yang disampaikan oleh Bang Agus, berakhir pula kegiatan kita halal bihalal pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan kita menjadi trigger kita dalam berkegiatan. Tapi sebelum saya tutup, saya memberikan informasi kepada para rekan-rekan bahwa panitia GFES BKPRMI DKI Jakarta akan mengadakan open recruitment panitia. Oleh karena itu, bagi para abang, ustadz dan ustazah, para guru-guru dari LPTK maupun para pengurus lain yang ingin bergabung dalam kepanitiaan Jakarta Festival DPW BKPRMI Jakarta, silakan bisa menghubungi ke Bang Margo, ya. Jadi bisa langsung menghubungi ke Bang Margo untuk open recruitment kepanitiaan kegiatan Jakarta Islamic Festival. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf. Sebentar. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali bagi para ustadz dan ustazah untuk mengisi absen link yang sudah kami siapkan karena mungkin sudah terpendam ya. Jadi saya share lagi untuk absen linknya, silakan untuk diisi untuk para ustadz dan ustazah. Baik, mungkin itu saja dari kami selaku pembawa acara. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup sama-sama acara pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Hadanallahu kami jemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Raihan. Ya. Sampai jumpa ya. Terima kasih Ayahanda, Dr. Raihan, Ya, Dina. Bang Gusdono, Bang Sofian Hadi, dan yang lainnya, pengurus BKPRI Jakarta, para Dirwil, Ketua DPD, Ketua Biro, dan semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Izin. Ya. Baik, Salam izin teman-teman semua ya. ya. Salam sehat. Ya. Terus semangat. Terus semangat ya. Halo, insya Allah. Dr. Rehan, semangat. Sama ya, Pak Alhamdulillah. Agus, lahir batin. Ya, ya, sama-sama. Ya. Sampai ketemu di darat ya. Mohon izin Lab ya. Ya. Bang Royhan. Ya. Bang Rehan kalau ke Cilangkap mampir. Oh iya, saya udah telepon berkali-kali tapi belum nyambung tuh. Oh iya, siap. Salam ya Pak, itu Makbul. Oh, siap, insya Allah. Ketemu nggak? Sebulan ini belum ketemu dengan beliau. Oh iya ya, kalau ketemu salam ya. Sama muridnya gitu. Kang Kacep sehat. Ya. Alhamdulillah sehat Abah. Katanya mau ke kantor ngopi. Tuh ada kopi Pontianak tuh. Oh iya, insya Allah nanti apa ya sambil silaturahim. Iyalah, minta ditemenin ketua umum tuh, dirwil itu. Oh itu udah sinyal positif itu ketua umum. Iya. Dignas itu harus dikawal juga itu. Siap. Sudah kita mainkan insya Allah. Tinggal tunggu arahan terus. Ini ada Bang Rizky juga itu. Itu petugas KPU kecamatan itu ya. Gimana? Salam. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi ada Bang Sofian nggak? Ada. Mana dia? Bang Kacep, komunikasi Ya, dengan Pak Bang Agus. Sofian. Ya, pakai Ya. aula masjidnya. Dulu posko kita di sana itu. Ya, siap Pak Agus, siap. Iya. Insya Allah. Representatif, terus TPA-nya kan banyak muridnya itu, ta'am segala macam itu. Ya. Atur waktu. Siap. Ya. Ntar kita main sama Abah Ketum, main ke kantornya Bang Agus ya, Bah. Boleh, ya. Kalau bisa itu merapat juga ke Masjid Nikmatul Ittihad tuh. Nikmatul Ittihad ya. Masjidnya Pak Sekda kan itu kan. Atau pakai masjid kita yang di Baitur Rahman itu perlu dikunjung tuh. Kemarin Baitur Rahman mana nih? Yang di Ustadz Rahman tuh tahu tuh yang di sini nih, Simatupang. Oh Simatupang. Iya, itu kan baru 3 tahun kan dibuat tuh masjid. Bisa dibuat posko lah di situ, ada aula, ada apa ya. Termasuk kegiatan Bilgada ya, itu Bang Yuri ya, Yuri Hermawan. Bang, sehat Bang Yuri? Siap, sehat. Abang dah siap betul. Amankan DKI Jakarta itu brigadenya itu. Siap. Iya, Ketum Said kan brigade itu jadi ketua umum. Mantap. Siap. Iya, harus dibuat kegiatan ya. Yang penting sering komunikasi itu aja. Ya. Ya, udah bagus yang udah ketua umum itu. Betul ya. Tapi memang harus punya kantor yang jelas. Kantornya dulu yang jelas. Iya. Harus ini apa namanya dikawal sampai tuntas itu. Betul ya, supaya teman-teman juga punya posko ya. Udah lagi cepet. Neneng juga belum nampak ini Neneng. Iya.